Darullah di Berarti pertama pada kali saat itu buka, jadi buzzer untuk apa nih? Tujuannya untuk nyari untuk kesalahan. memfitnah Islam. Untuk memfitnah Iya, Islam. saya yang berusaha mencari kesalahan Islam itu sendiri. Dan niat saya dan tekad saya waktu itu sangat kuat. Ketika saya menemukan kesalahan, saya akan sebarkan di Kaskus. Pertama saya buka Al-Quran, salah satu yang paling mudah difitnah, menurut saya waktu kafir, astagfirullahaladzim, yang membawakan pesan Al-Quran ini, yaitu Rasulullah SAW. Tidak mungkin dia tidak ada titik kesalahan. Saya berprinsip manusia bisa melakukan sesuatu, berarti kita juga bisa. Dia bisa, kita bisa. Minimal bisa karena terbiasa. Saya cari kelemahan manusia pada umumnya, yaitu masalah biologis. Apa Ustaz? Saya buka di Al-Quran, di Al-Baqarah kalau nggak salah, di situ tertulis boleh menikahi 2, 3, 4 perempuan. Saya berpikir ketika ayat ini diturunkan, semata-mata Rasulullah hanya ingin memuaskan nafsu birahi beliau. Astagfirullahaladzim. Jadi saya mencari kenapa dia melakukan ini. Alasan yang saya ciptakan sendirilah. Ya, alasan yang saya ciptakan itu karena dia hypersex. Allahu Akbar. Tapi ketika saya membuka rasio perbandingan lelaki dan perempuan, pada waktu itu untuk Indonesia saja, lelaki itu lebih sedikit daripada perempuan. Jika seandainya ayat ini tidak diturunkan, maka ada 2,3 atau 2,5% dari rasio itu wanita tidak memiliki suami. Di situ terbantahkan oleh temuan saya sendiri. Yang awalnya ingin menunjukkan bahwa Rasulullah itu hypersex. Bagaimana ada seseorang yang berani mengatakan sesuatu hal yang dia tidak tahu. Contoh, ada api yang tidak bisa padam di dasar lautan. Mungkin ini fitnahan saya. Saya bisa memfitnah Rasulullah bahwa agama Islam ini bohong. Berarti ini penemuan yang lain. Ya. Selain dari tadi ayat tentang poligami, sekarang ada ayat tentang gunung berapi di lautan. Ya. Oke. Saya sudah menulis sebuah postingan untuk disebar ke buzzer-buzzer saya. Ini postingannya, ini ayatnya, ini kesalahan Islam. Bagaimana mungkin ada? Apa yang Allah lakukan? Alhamdulillah, Allah masih menunjukkan belas kasihannya kepada saya. Allah masih sayang sama saya. Ketika TV itu dibuka, di tayangan TV itu lagi menunjukkan ada penyelam lagi pakai palu menghancurkan larva di dasar lautan. Api itu tidak padam, air laut tidak habis. Mau fitnah pun nggak sanggup saya, Ustaz. Dan banyak lagi hal-hal yang ingin saya fitnah, termasuk gunung yang warna-warni. Namanya dulu sering muncul di beranda media sosial. Potongan videonya tersebar cepat, dibagikan ribuan kali dalam hitungan jam. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, suaranya lantang tanpa ragu. Ia dikenal sebagai sosok yang berani berbicara apa adanya. Topik yang ia pilih tidak pernah ringan. Ia masuk ke wilayah sensitif yang jarang disentuh dengan hati-hati. Poligami, nikah siri, hukum-hukum Islam yang menurutnya perlu dipertanyakan ulang. Dalam setiap diskusi, ia tampil percaya diri. Kalimatnya terstruktur, argumennya terdengar kuat. Ia menyebut dirinya kritis. Ia merasa sedang memperjuangkan keadilan. Ia yakin sedang membela suara yang tertindas. Semakin keras ia berbicara, semakin banyak orang mendukungnya. Komentar pujian mengalir deras. Ada yang menyebutnya pemberani, ada yang menyebutnya cerdas, ada pula yang menganggapnya mewakili generasi modern. Namun di sisi lain, hujatan tak kalah keras. Ia dituduh memfitnah agama. Ia dituduh memotong ayat tanpa memahami konteks. Ia dituduh berbicara tanpa ilmu. Semua tuduhan itu ia anggap angin lalu. Baginya, kritik adalah bagian dari risiko. Ia merasa sudah cukup membaca. Ia merasa sudah cukup menonton ceramah. Ia merasa sudah cukup memahami inti persoalan. Padahal yang ia pelajari lebih banyak dari potongan-potongan singkat. Cuplikan video berdurasi kurang dari 1 menit. Headline yang sengaja dibuat provokatif. Komentar-komentar yang memperkuat sudut pandangnya sendiri. Tanpa ia sadari, ia hanya berdiri di ruang gema. Ruang yang memantulkan opini yang sama berulang kali. Ia jarang benar-benar duduk tenang membaca dari sumber aslinya. Jarang membuka kitab dengan bimbingan guru. Jarang bertanya dengan niat memahami, bukan menyerang. Namun sorotan kamera membuatnya merasa benar. Lampu studio memberi sensasi penting. Setiap tepuk tangan dan jumlah tayangan membuat egonya tumbuh perlahan. Ia tidak melihat dirinya sebagai buzzer.
Ia melihat dirinya sebagai pembaharu, sebagai orang yang berani melawan arus, sebagai suara perubahan, dan pada titik itu, ia benar-benar yakin bahwa ia berada di pihak yang benar. Ia tidak sadar bahwa keyakinan tanpa kedalaman bisa menjadi jebakan. Tidak sadar bahwa keberanian tanpa ilmu bisa berubah menjadi kecerobohan. Tidak sadar bahwa setiap kata yang keluar dari lisannya membawa tanggung jawab besar. Malam-malamnya masih sama seperti biasa. Ia tetap aktif membalas komentar, tetap membuat konten lanjutan, tetap menyusun argumen baru untuk memperkuat narasinya. Namun di sudut hatinya yang paling dalam, ada ruang kecil yang mulai bertanya. Apakah semua yang ia ucapkan benar-benar sudah ia pahami sepenuhnya? Ataukah ia hanya sedang menikmati peran yang membuat namanya semakin dikenal? Pertanyaan itu kecil, hampir tak terdengar, namun justru di sanalah awal dari segalanya. Popularitas datang tanpa ia rencanakan. Awalnya hanya satu video yang viral, lalu disusul video berikutnya, dan berikutnya lagi. Namanya mulai dikenal bukan hanya di satu platform. Ia diundang ke podcast, diundang ke diskusi terbuka, bahkan diminta menjadi pembicara dalam forum yang lebih besar. Sorotan kamera kini bukan lagi hal asing. Lampu studio terasa seperti rumah kedua. Ia mulai terbiasa dengan perhatian, dengan mikrofon di depan wajahnya, dengan moderator yang memberinya waktu bicara lebih panjang. Setiap kali ia mengkritik poligami, ruangan terasa panas. Setiap kali ia menyinggung nikah siri, komentar langsung meledak. Sebagian bertepuk tangan, sebagian menggelengkan kepala. Namun baginya, yang penting namanya terus disebut. Jumlah pengikutnya naik drastis. Angka tayangan terus bertambah. Pesan masuk memenuhi notifikasi ponselnya. Ada yang memujinya tanpa henti. Ada yang menganggapnya pahlawan pemikiran. Ada pula yang menjadikannya simbol perlawanan terhadap tafsir konservatif. Semua itu perlahan membentuk identitas baru dalam dirinya. Ia bukan lagi sekadar pembuat konten. Ia adalah figur publik. Ia mulai menjaga citra, mulai memikirkan angle yang lebih tajam, mulai memilih kata-kata yang lebih menggugah emosi. Karena ia tahu, emosi adalah kunci viralitas. Semakin panas perdebatan, semakin tinggi angka penonton. Semakin keras ia berbicara, semakin luas jangkauannya. Dan tanpa ia sadari, ia mulai menikmati sensasi itu. Ada kepuasan setiap kali argumennya membuat lawan debat terdiam. Ada kebanggaan saat potongan videonya dijadikan bahan diskusi di mana-mana. Namun di balik gemuruh itu, hidupnya tetap berjalan seperti biasa. Ia pulang ke rumah setelah acara selesai, melepas jas atau pakaian rapi yang dikenakannya saat tampil. Duduk sendirian di ruang yang sunyi. Di momen-momen sepi itulah pikirannya mulai bekerja lebih jujur. Ia memutar ulang rekaman debat di kepalanya. Mengulang kalimat-kalimat yang ia ucapkan. Mencari bagian mana yang paling kuat. Dan di sela-sela evaluasi itu, muncul rasa yang sulit dijelaskan. Bukan takut, bukan menyesal, tapi semacam kegelisahan tipis yang tak punya nama. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar memahami akar dari semua yang ia kritik? Ataukah ia hanya pandai menyusun logika dari sudut yang ia pilih sendiri? Ia sadar satu hal, semakin tinggi ia berdiri, semakin besar pula tanggung jawabnya. Namun kesadaran itu belum cukup kuat untuk menghentikannya. Sorotan masih terlalu terang, dukungan masih terlalu banyak, dan egonya masih terlalu menikmati posisi tersebut. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia hanya sedang membuka ruang diskusi. Bahwa perdebatan adalah bagian dari kemajuan. Bahwa kritik adalah bentuk kepedulian. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu. Ia belum pernah benar-benar duduk lama untuk belajar dari mereka yang ia kritik. Belum pernah menahan diri untuk mendengar tanpa menyela. Belum pernah merendahkan ego demi memahami secara utuh. Popularitas membuatnya merasa sudah berada di puncak. Padahal mungkin, ia baru berdiri di permukaan. Dan di titik itulah, tanpa ia ketahui, jalan hidupnya mulai bersiap untuk berbelok. Karena terkadang, semakin keras seseorang bersuara di luar, semakin sunyi pertarungan yang terjadi di dalam dirinya. Perubahan itu tidak datang dengan gemuruh. Tidak ada mimbar besar, tidak ada debat terbuka yang viral. Semuanya justru dimulai dari sebuah undangan sederhana. Sebuah diskusi kecil, tertutup, tanpa kamera dan tanpa sorotan. Awalnya ia hampir menolak. Baginya, forum tanpa publik bukanlah sesuatu yang menarik. Namun entah mengapa, kali ini ia datang. Ruangan itu tidak besar,
Hanya beberapa kursi tersusun melingkar. Tidak ada panggung, tidak ada moderator yang memancing emosi. Di hadapannya duduk seorang ustaz yang wajahnya tenang. Sorot matanya lembut, tidak terlihat sedikit pun niat untuk menyerang. Diskusi dimulai dengan santai, tanpa nada tinggi, tanpa sindiran. Sang ustaz tidak langsung membantahnya, tidak memotong pembicaraannya, tidak pula menyudutkannya dengan dalil yang panjang. Beliau hanya bertanya pelan, "Sudah sejauh mana Anda mempelajari ini dari sumber aslinya?" Pertanyaan itu sederhana, namun terasa berat. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menjawab. Ia terdiam beberapa detik lebih lama dari biasanya. Biasanya ia cepat merespons. Biasanya ia punya jawaban untuk setiap pertanyaan. Namun kali ini, ia merasa jawaban yang ia miliki tidak cukup dalam. Sang ustaz melanjutkan dengan nada yang tetap tenang. "Kalau ingin mengkritik, silakan. Islam tidak anti kritik, tapi pelajari dulu secara utuh." Kalimat itu tidak menghakimi, tidak merendahkan, justru terdengar seperti ajakan. Diskusi berlanjut tanpa emosi. Ayat dibacakan dengan konteksnya, hadis dijelaskan dengan latar sejarahnya, istilah fikih diterangkan dengan perlahan. Ia mendengarkan, benar-benar mendengarkan, tanpa menyela, tanpa mencari celah untuk menyerang balik. Semakin lama ia duduk di ruangan itu, semakin ia menyadari sesuatu. Banyak hal yang selama ini ia pahami ternyata hanya permukaan. Ia pernah membaca terjemahan, namun belum menyentuh penjelasan mendalamnya. Ia pernah menonton ceramah, namun belum memahami kerangka besarnya. Diskusi malam itu tidak membuatnya langsung berubah. Tidak ada air mata dramatis. Tidak ada pengakuan besar, namun ada sesuatu yang bergeser pelan di dalam hatinya. Sebuah kesadaran kecil bahwa ia mungkin terlalu cepat menyimpulkan. Saat diskusi selesai, ia tidak langsung berdiri. Ia masih duduk, menatap kosong ke arah meja. Sang ustaz menghampirinya, tidak memberi ceramah tambahan, hanya berkata singkat, "Belajar itu tidak mengurangi harga diri, justru menambah kedewasaan." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Dalam perjalanan pulang, ia tidak memutar musik seperti biasa. Ia membiarkan suasana mobil hening. Pikirannya penuh, bukan karena marah, bukan karena tersinggung, tapi karena merasa disentuh di titik yang selama ini ia hindari. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan bukan hanya argumennya, tetapi juga niatnya. Apakah ia benar-benar ingin mencari kebenaran, ataukah hanya ingin memenangkan perdebatan? Malam itu ia membuka kembali materi-materi yang dulu ia jadikan bahan kritik. Namun kali ini dengan sikap berbeda. Bukan untuk mencari kelemahan, melainkan untuk mencari pemahaman. Ia sadar perjalanan ini tidak akan mudah. Karena belajar berarti mengakui bahwa dirinya belum tahu. Dan bagi seseorang yang terbiasa terlihat yakin di depan publik, itu bukan hal yang ringan. Namun langkah kecil sudah diambil. Ia memilih untuk membuka diri. Dan seringkali, perubahan besar memang dimulai dari satu keberanian kecil. Keberanian untuk berkata dalam hati, "Mungkin selama ini aku belum sepenuhnya mengerti." Sejak malam diskusi itu, ada kebiasaan baru dalam hidupnya. Ia mulai menyisihkan waktu untuk membaca. Bukan membaca potongan artikel, bukan membaca opini media sosial, tapi membuka buku-buku yang dulu hanya ia sebut tanpa pernah benar-benar ia pahami. Awalnya terasa berat, istilah-istilah fikih tidak sederhana, bahasanya tidak sesingkat caption, penjelasannya tidak secepat potongan video 1 menit. Namun justru disitulah ia mulai merasa tertantang. Ia membaca tentang poligami dari sudut yang berbeda. Bukan dari kasus viral, bukan dari cerita sensasional, melainkan dari dalil, tafsir, dan sejarahnya. Ia menemukan bahwa poligami tidak pernah diperintahkan sebagai kewajiban. Tidak pula dipromosikan sebagai keharusan. Ia membaca bahwa ada syarat yang sangat ketat. Ada tuntutan keadilan yang berat. Ada tanggung jawab yang tidak ringan. Semakin dalam ia membaca, semakin ia terdiam. Selama ini ia hanya melihat praktik yang salah. Ia menyamaratakan kesalahan oknum dengan ajaran. Ia menilai dari kejadian yang emosional. Padahal konsepnya jauh lebih kompleks. Ia mulai memahami bahwa dalam sejarah, poligami pernah menjadi solusi sosial. Pada masa perang, pada masa banyak perempuan menjadi janda, pada masa perlindungan sosial belum seperti sekarang. Ia menyadari bahwa konteks sejarah tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ia juga membaca tentang batasan-batasannya, tentang ancaman ketidakadilan, tentang tanggung jawab moral yang besar. Ayat yang dulu ia kutip untuk menyerang,
Kini ia baca lengkap dengan penjelasannya. Ia menemukan bahwa keadilan bukan sekadar materi. Ada aspek perasaan, ada aspek perhatian, dan justru disitulah letak beratnya. Ia mulai berpikir ulang. Bukan berarti ia tiba-tiba setuju dengan semua praktik yang ada. Bukan berarti ia menutup mata terhadap penyalahgunaan. Namun ia berhenti menggeneralisasi. Ia berhenti menyederhanakan persoalan yang ternyata begitu luas. Ada malam-malam ketika ia menutup buku dengan napas panjang. Bukan karena marah, tapi karena merasa selama ini terlalu cepat menyimpulkan. Ia teringat kembali pernyataan-pernyataannya di masa lalu. Kalimat-kalimat tegas yang dulu ia ucapkan dengan penuh keyakinan, kini terasa seperti terlalu hitam putih. Ia mulai memahami satu hal penting, bahwa memahami tidak selalu berarti membenarkan, dan mengkritik pun seharusnya lahir dari pemahaman yang utuh. Perlahan, sudut pandangnya melunak, bukan menjadi lemah, tapi menjadi lebih hati-hati. Ia sadar, isu seperti poligami bukan hanya soal opini pribadi. Ia menyentuh ranah hukum, sejarah, dan nilai spiritual. Ia menyentuh keyakinan banyak orang, dan setiap kata yang ia ucapkan bisa memengaruhi cara orang memandang agamanya sendiri. Kesadaran itu membuatnya lebih diam dari biasanya. Ia tidak lagi terburu-buru membuat konten balasan, tidak lagi tergesa-gesa memanfaatkan isu yang sedang panas. Ia memilih belajar lebih lama, merenung lebih dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa pencarian kebenaran tidak selalu nyaman. Kadang ia harus berhadapan dengan egonya sendiri. Harus mengakui bahwa dulu ia mungkin terlalu percaya diri. Namun justru disitulah ia merasa sedang bertumbuh. Karena semakin ia belajar, semakin ia menyadari luasnya ilmu. Dan semakin luas ilmu yang ia lihat, semakin kecil ia merasa. Babak ini bukan tentang perubahan drastis. Bukan tentang deklarasi besar, melainkan tentang proses sunyi. Tentang seseorang yang perlahan menggeser cara pandangnya. Dari menyerang menjadi memahami, dari menyederhanakan menjadi menimbang, dan tanpa ia sadari, fondasi lama dalam dirinya mulai retak. Memberi ruang bagi cara berpikir yang lebih dewasa untuk tumbuh. Isu berikutnya yang dulu paling sering ia serang adalah nikah siri. Baginya, itu adalah simbol ketidakadilan. Ia pernah menyebutnya sebagai celah yang merugikan perempuan. Ia pernah mengatakan bahwa praktik itu tidak bermoral. Ucapan-ucapan itu kini terngiang kembali di kepalanya. Namun kali ini ia memilih mendekat, bukan menjauh. Ia mulai membaca kembali tentang rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Tentang wali, tentang saksi, tentang ijab dan kabul, tentang mahar. Ia menemukan bahwa secara fikih, sebuah pernikahan bisa sah bila rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun ia juga membaca bahwa pencatatan negara memiliki fungsi perlindungan hukum. Disitulah ia mulai memahami adanya dua ranah berbeda, ranah agama, dan ranah administrasi negara. Selama ini ia mencampur-adukan keduanya tanpa pemisahan yang jelas. Ia menganggap sesuatu tidak sah hanya karena tidak tercatat. Padahal secara hukum agama, ada detail yang tidak sesederhana itu. Namun di sisi lain, ia juga melihat risiko sosial yang nyata. Ia membaca kisah perempuan yang kesulitan menuntut hak. Ia membaca cerita anak yang bermasalah secara administrasi. Semakin ia belajar, semakin persoalan itu tampak tidak hitam putih. Ia menyadari bahwa perdebatan selama ini terlalu disederhanakan. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Ada perbedaan pendapat ulama, ada pertimbangan maslahat dan mudarat, ada konteks budaya dan sosial yang memengaruhi praktiknya. Ia mulai memahami bahwa mengkritik tanpa memetakan persoalan hanya akan menambah kebingungan. Ia tidak lagi melihat nikah siri hanya dari satu sudut emosional. Ia mencoba melihatnya sebagai persoalan hukum yang punya banyak lapisan. Disinilah konflik batinnya semakin terasa. Karena semakin ia memahami, semakin ia sadar bahwa ucapannya dulu terlalu mutlak. Ia pernah berbicara seolah-olah semua orang yang melakukannya pasti salah. Ia pernah menilai tanpa membedakan kondisi. Kini ia belajar untuk lebih hati-hati. Belajar untuk tidak mudah menghakimi. Belajar bahwa dalam hukum Islam ada ruang ijtihad. Ada ruang perbedaan pandangan, dan tidak semua perbedaan harus berujung pada saling menyalahkan. Suatu malam ia kembali membuka rekaman lamanya. Ia mendengar suaranya sendiri yang terdengar begitu yakin, begitu tegas, begitu tidak memberi ruang. Ia memejamkan mata, bukan karena malu, tetapi karena merasa sedang melihat versi dirinya yang belum selesai belajar. Ia tidak membenci masa lalunya. Ia tahu semua itu bagian dari proses.
Namun kini ia mulai memahami bahwa tanggung jawab seorang pembicara bukan hanya menyampaikan opini, tetapi memastikan bahwa apa yang disampaikan tidak menyesatkan. Perubahan dalam dirinya belum ia umumkan, belum ia jadikan konten. Ia masih bergulat dengan pikirannya sendiri, masih menyusun ulang cara pandangnya, karena mengubah pendapat di ruang publik bukan perkara ringan. Ia tahu akan ada konsekuensi, akan ada tuduhan berbalik arah, akan ada yang menuduhnya tidak konsisten. Namun di titik ini, ia mulai merasa bahwa kejujuran pada diri sendiri lebih penting daripada menjaga citra. Dan semakin ia belajar, semakin ia merasa bahwa selama ini ia baru menyentuh permukaan. Di balik isu nikah siri yang ia kira sederhana, ternyata tersembunyi lautan pembahasan yang dalam. Dan ia baru mulai menyelam, keputusan itu akhirnya ia ambil. Bukan dalam keadaan emosi, bukan karena tekanan, tetapi karena ia merasa tak bisa lagi berpura-pura yakin seperti dulu. Ia menatap kamera seperti biasa, namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada nada menyerang, tidak ada kalimat provokatif. Ia membuka dengan pengakuan yang sederhana, bahwa ada hal-hal yang dulu ia pahami secara terburu-buru, bahwa ada pernyataan yang kini ingin ia luruskan. Video itu tidak panjang, tidak dramatis, namun cukup untuk membuat banyak orang terdiam. Sebagian penontonnya bingung, sebagian lagi marah. Komentar mulai berdatangan lebih cepat dari biasanya. Akhirnya berubah juga, kenapa sekarang jadi membela, dibayar berapa? Tuduhan itu menghantam tanpa jeda. Orang-orang yang dulu berdiri di belakangnya kini merasa dikhianati. Mereka merasa kehilangan suara yang selama ini mereka dukung. Di sisi lain, mereka yang dulu ia kritik tidak langsung menyambutnya. Sebagian masih meragukan ketulusannya, sebagian menganggap ini hanya strategi baru. Ia berdiri di tengah, tidak lagi memiliki kubu yang solid, tidak lagi punya barisan pendukung yang fanatik. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian. Malam-malamnya kembali dipenuhi notifikasi. Namun kali ini bukan pujian yang mendominasi, melainkan sindiran dan kecurigaan. Ia membaca semuanya dengan hati yang lebih tenang. Walau sesekali tetap terasa perih. Ada saat di mana ia hampir ingin menghapus videonya, ingin kembali ke gaya lama yang lebih diterima. Namun ia menahan diri, karena ia tahu, perubahan memang jarang disambut tepuk tangan. Ia belajar menerima bahwa konsistensi pada kebenaran kadang berarti kehilangan popularitas. Ia mulai jarang diundang ke forum yang dulu sering memberinya panggung. Beberapa kerja sama dihentikan secara halus. Beberapa relasi menjaga jarak. Semua itu terasa nyata. Namun di balik kehilangan itu, ada rasa ringan yang sulit dijelaskan. Ia tidak lagi berbicara demi angka. Tidak lagi menyusun kalimat demi viral. Ia berbicara lebih pelan, lebih hati-hati, lebih penuh pertimbangan. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan mengakui secara terbuka bahwa ia pernah keliru. Kalimat itu terasa berat keluar dari lisannya. Namun justru disitulah ia merasa lebih jujur. Ia tidak mencoba menjadi suci, tidak mencoba terlihat paling benar. Ia hanya ingin memperbaiki arah. Hujatan masih ada, sindiran masih muncul, namun kini ia tidak lagi membalas dengan emosi. Ia memilih menjawab dengan penjelasan. Jika ada yang menyerang, ia tidak lagi terpancing, karena ia sadar, dulu ia pun pernah berada di posisi menyerang. Babak ini menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Bukan ujian pengetahuan, bukan ujian logika, tetapi ujian keteguhan hati. Apakah ia berubah karena tekanan, ataukah karena keyakinan yang tumbuh dari pemahaman? Dan di tengah badai komentar yang tak kunjung reda, ia mulai menemukan jawabannya. Perubahan memang mahal. Kadang dibayar dengan reputasi, kadang dibayar dengan relasi. Namun jika perubahan itu lahir dari kesadaran, maka nilainya jauh lebih berharga. Ia mungkin kehilangan sebagian pengikut, namun ia menemukan kedamaian yang dulu tidak pernah ia rasakan. Dan untuk pertama kalinya, ia berbicara bukan untuk menang, melainkan untuk jujur pada dirinya sendiri. Hari-hari setelah badai itu tidak langsung tenang. Komentar pedas masih muncul sesekali. Namun intensitasnya perlahan berkurang. Sebagian orang mulai diam, sebagian lagi mulai mendengarkan. Ia pun mengubah cara berbicaranya. Jika dulu ia menantang dengan nada tinggi, kini ia menjelaskan dengan suara lebih tenang. Jika dulu ia memotong lawan bicara, kini ia memberi ruang. Ia tidak lagi mengejar perdebatan. Ia memilih diskusi. Dalam satu kesempatan, ia diundang kembali ke sebuah forum. Bukan untuk berdebat,
Tetapi untuk berbagi perjalanan, ia datang tanpa naskah panjang, tanpa argumen yang disusun untuk menjatuhkan. Ia hanya membawa cerita tentang bagaimana ia dulu merasa paling benar, tentang bagaimana ia mulai belajar merendahkan ego. Ruangan itu hening ketika ia berbicara, bukan karena tegang, tetapi karena orang-orang merasakan ketulusan yang berbeda. Ia tidak lagi berbicara dengan sorot mata menantang, melainkan dengan pandangan yang lebih lembut. Ia menjelaskan bahwa membela agama bukan berarti menutup mata dari kritik. Namun kritik harus lahir dari pemahaman, bukan dari asumsi, bukan dari potongan informasi. Perlahan, sebagian orang mulai melihat sisi lain darinya. Bukan sebagai mantan buzzer, tetapi sebagai seseorang yang pernah salah dan mau berubah. Ia mulai membuat konten yang berbeda. Konten yang mengajak belajar bersama. Konten yang membedah isu dengan tenang. Konten yang memberi konteks, bukan hanya kesimpulan. Jumlah penontonnya mungkin tidak setinggi dulu, namun kualitas diskusinya terasa berbeda. Komentar yang muncul tidak lagi didominasi caci maki, melainkan pertanyaan dan rasa ingin tahu. Ada pesan pribadi yang membuatnya terdiam lama. Seseorang menulis bahwa perjalanannya memberi harapan, bahwa melihat seseorang berani mengakui kesalahan membuat orang lain tidak takut belajar. Ia membaca pesan itu berulang kali. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehadirannya memberi dampak yang lebih bermakna. Bukan sekadar sensasi, bukan sekadar viralitas, tetapi perubahan cara berpikir. Ia mulai menyadari bahwa membela Islam bukan tentang menjadi paling keras, bukan tentang membungkam kritik, melainkan tentang menunjukkan keindahan cara berpikir yang adil dan beradab. Ia belajar memilih kata dengan lebih hati-hati, belajar menyampaikan dalil tanpa merendahkan yang berbeda. Belajar bahwa kelembutan seringkali lebih kuat daripada kemarahan. Beberapa orang yang dulu keras mengkritiknya kini mulai menyapanya dengan lebih santun. Tidak semua, namun cukup untuk membuatnya yakin bahwa jalan yang ia pilih tidak sia-sia. Ia tidak menuntut semua orang menerima perubahannya. Ia hanya fokus menjaga niatnya tetap lurus. Karena ia tahu, perjalanan ini bukan tentang citra, tetapi tentang pertanggungjawaban, tentang setiap kata yang keluar dari lisannya, tentang setiap pengaruh yang ia miliki di ruang publik. Kini ia tidak lagi mengejar tepuk tangan. Ia mengejar kejelasan. Ia tidak lagi ingin menang debat. Ia ingin menang melawan ego. Dan di sanalah ia mulai menemukan makna baru dari perjalanannya. Bukan sebagai orang yang selalu benar, melainkan sebagai manusia yang terus belajar. Dan mungkin, justru di titik itulah ia benar-benar mulai membela dengan cara yang paling dewasa. Waktu berjalan pelan. Tidak ada lagi ledakan viral seperti dulu. Tidak ada lagi perdebatan panas yang memenuhi lini masa. Namun hidupnya terasa jauh lebih tenang. Ia kini lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar. Duduk di majelis kecil, mendengarkan penjelasan dengan sabar, mencatat, bukan untuk menyerang, tetapi untuk memahami. Sesekali ia tersenyum sendiri ketika mengingat masa lalunya. Bukan karena bangga, bukan pula karena menyesal berlebihan, tetapi karena ia sadar, setiap fase membentuk dirinya. Ia pernah berdiri di sisi yang salah paham. Ia pernah berbicara terlalu cepat. Ia pernah merasa paling benar. Dan semua itu adalah bagian dari proses pendewasaan. Kini ia mengerti satu hal penting, bahwa perubahan bukan tentang menghapus masa lalu, melainkan tentang memperbaiki arah masa depan. Dalam beberapa kesempatan, orang masih menanyakan alasannya berubah. Ia tidak lagi menjawab dengan panjang lebar. Ia hanya berkata pelan, "Karena saya belajar." Jawaban itu sederhana, namun di baliknya ada malam-malam panjang membaca. Ada ego yang harus ditundukkan. Ada reputasi yang rela dipertaruhkan. Ia belajar bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir dalam keheningan, dalam diskusi kecil tanpa kamera, dalam pertanyaan jujur kepada diri sendiri. Ia juga belajar bahwa membela agama bukan berarti membenci yang berbeda, bukan pula menutup pintu dialog. Justru sebaliknya, membela berarti menjelaskan dengan adab, mengajak tanpa merendahkan, menguatkan tanpa menyakiti. Ia tidak mengklaim dirinya sudah sempurna. Ia tahu perjalanan belajar tidak pernah selesai. Namun setidaknya kini ia melangkah dengan lebih hati-hati, lebih sadar bahwa setiap kata adalah amanah. Kadang ia membayangkan jika dulu ia tidak menerima undangan diskusi kecil itu. Mungkin ia masih berdiri di posisi lama, masih menikmati sorotan, masih berbicara tanpa benar-benar menyelami.
Namun hidup membawanya ke jalan berbeda, dan ia bersyukur atas pertemuan yang mengubah arah itu. Kini, ketika namanya disebut, orang mungkin masih mengingat masa lalunya. Namun sebagian juga melihat perjalanan transformasinya, melihat bahwa manusia bisa berubah, bisa salah, dan bisa bangkit dengan cara yang lebih dewasa. Ia menyadari bahwa hidayah tidak selalu datang dalam bentuk kejadian besar. Kadang ia datang dalam bentuk pertanyaan sederhana, yang perlahan mengusik hati, yang pelan-pelan membuka mata. Perjalanan ini mengajarkannya satu hal yang tak pernah ia pahami sebelumnya, bahwa ilmu bukan untuk memenangkan perdebatan, tetapi untuk mendekatkan diri pada kebenaran. Dan kebenaran tidak butuh pembela yang emosional. Ia butuh pembela yang berilmu dan berakhlak. Kini ia melangkah dengan kesadaran baru. Tidak lagi ingin dikenal sebagai sosok kontroversial. Tidak lagi ingin disebut paling berani. Ia hanya ingin menjadi pribadi yang jujur pada prosesnya. Karena pada akhirnya, yang akan dipertanggungjawabkan bukanlah jumlah penonton. Bukan pula jumlah pengikut, melainkan setiap kata yang pernah ia ucapkan. Dan disitulah ia menutup bab perjalanannya dengan doa sederhana. Semoga setiap langkah ke depan lebih lurus daripada langkah yang pernah ia ambil sebelumnya. Semoga setiap ilmu yang ia pelajari menjadi cahaya. Dan semoga perubahannya bukan sekadar cerita, melainkan bukti bahwa siapapun bisa kembali belajar. Air laut tidak habis. Mau fitnah pun nggak sanggup saya, Ustaz. Dan banyak lagi hal-hal yang ingin saya fitnah. Termasuk gunung yang warna-warni.